pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita masuk materi, Ibu jelaskan dulu ya keadaan yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Oke, keadaan yang harus kalian capai yaitu pada KD 3.4 mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada kali ini. Tubuh tumbuhan berpembuluh itu tersusun atas beberapa organ ya anak-anak. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh itu dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan juga organ generatif ya. Nah, kemudian organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Anak-anak, organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri dari akar, batang, dan juga daun ya. Nah, kemudian organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif ataupun seksual. Angiosperme, organ generatifnya terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah ya anak-anak, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk yang meruncing anak. Nah, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu ada akar serabut dan juga ada akar tunggang ya. Nah, tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan juga rumput itu memiliki sistem perakaran serabut ya. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, itu memiliki sistem perakaran tunggang. Dan akar itu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya ya anak-anak. Nah, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi ya, sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti ada singkong dan juga bengkoang ya, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Contohnya pada tanaman bakau, di mana pada umumnya tumbuhan yang kamu lihat itu memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah ya, serta mendukung cabang, daun, dan juga bunga. Nah, batang umumnya itu berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masingnya itu dibatasi oleh buku-buku atau nodus ya. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan juga tunas anak-anak. Nah, batang memiliki banyak fungsi antara lain untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan sebagai jalan untuk pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun dan juga ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi anak-anak dan berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan ya. Misalnya pada tumbuhan tubuh. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang ya anak-anak. Biasanya berbentuk tipis lebar dan juga banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain ada sebagai alat untuk mengambil zat karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku fotosintesis ya anak-anak. Nah, mengatur penguapan air atau transpirasi dan juga pernapasan atau respirasi dari tumbuhan. Setiap tumbuhan itu memiliki bentuk, ukuran, dan juga warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut ya anak-anak. Nah, peruratan daun itu merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan itu termasuk monokotil ataupun dikotil. Nah, daun monokotil itu memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki peruratan daun yang menjalar. Kemudian, pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi ya. Nah, energi tersebut itu ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Dan gas karbon dioksida air itu digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen.
merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya. Nah, bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan ya anak-anak. Nah, secara umum bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu ada perhiasan bunga dan juga alat reproduksi bunga. Nah, perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, atau kaliks, dan juga mahkota atau corolla. Nah, sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina ya. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut itu disebut dengan bunga lengkap ya anak-anak. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga tidak lengkap. Ada atau tidaknya alat reproduksi dalam satu bunga. Ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian itu disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja ataupun putik saja anak-anak. Nah, bunga yang memiliki alat tersebut itu disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil itu dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya, yaitu jumlah bagian-bagian bunganya ya. Nah, tumbuhan monokotil itu mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan juga benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil itu mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 ataupun 5. Kemudian ada struktur dan fungsi biji anak-anak. Nah, di mana salah satu bagian dari bunga yaitu ada putik atau pistilum. Nah, putik terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah atau ovarium ya. Nah, bagian yang memanjang disebut dengan tanggai putik atau stilus, sedangkan kepala putik atau stigma ya anak-anak. Nah, di dalam bakal buah itu ada 1 atau lebih bakal biji. Nah, pada perkembangan selanjutnya bakal buah itu akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji itu akan berkembang menjadi biji anak-anak. Oke, sekian pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini anak-anak. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.